Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Bedi, umur 35 tahun, alamat Jorong Batu Baraguang, Nagari Kamahilia, Kecamatan Kamambake, Kabupaten Agam. Pekerjaan pendamping lokal desa di dalam program Kementerian Desa. Saya sebagai PLD sudah bekerja dari tahun akhir 2015 sampai 2022 saat ini. Baiklah, Dabet, berbicara soal PLD atau pendamping lokal desa, apa sih sebenarnya pengertian PLD itu sendiri? Oke, terima kasih. Sebenarnya PLD ini pengertiannya cukup mudah. Dari kepanjangannya sudah kita mengerti, PLD itu adalah pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa itu skalanya dalam Kementerian Desa itu cakupannya nagari atau desa. Jadi kami di Kabupaten Agam ada 3 tingkatan dalam melakukan pendampingan terhadap dana desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa. Yang pertama sekali, ada tenaga ahli tingkat kabupaten. Tenaga ahli umumnya pekerjaan dia menjemput atau beberapa peraturan dari Kementerian Desa, lalu disampaikan kepada kami tingkat yang paling tengah, yaitu pendamping desa. Pendamping desa cakupannya kecamatan. Kebetulan kita di kecamatan kita di Kamambake ada 3 nagari. Dan di bawahnya sekali yaitu PLD, pendamping lokal desa, yang wilayahnya adalah nagari atau desa. Oh, jadi seperti itu pengertian dari PLD ini ya udah. Ya. Nah, tugas dari PLD ini sendiri apa-apa saja udah? Ya, oke, terima kasih. Mungkin tugas-tugas dari PLD ini tidak menurut undang-undangnya begitu banyak tugas dari PLD, cuman rincian atau garis besarnya saja yang akan saya sebutkan. Pertama, kami PLD ini mendampingi nagari dalam proses pelaksanaan dana desa yang telah dikucurkan oleh Kementerian Desa. Kerjasamanya kayak gini, bahasanya pemerintah nagari, departemennya Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dana yang dikucurkan dari Kementerian Desa. Jadi kami ditugaskan untuk kolaborasi atau membantu mendampingi pengelolaan dana desa yang diberikan oleh Kementerian Desa. Selain dari itu, bagi kami sama-sama partner kita untuk memajukan program pemerintah dengan adanya dana desa yang langsung terjun ke nagari atau ke desa agar pemerintahannya di desa bisa memberikan kemakmuran atau keadilan bagi masyarakat yang ada di desa. Oke, selanjutnya Dabet, apa sih manfaat PLD untuk nagari? Oke, terima kasih. Mungkin manfaat PLD bagi kami bukannya manfaat yang begitu disanjung-sanjung kami dapat, bukan itu yang kami cari. Cuman tujuan kami di Kementerian Desa agar sama-sama kita menyukseskan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, baik Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Desa. Jadi istilahnya partner dalam satu tim. Bagaimana kita menyukseskan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah untuk kita di nagari. Lumayan kalau kita lihat dari pemberian oleh pemerintah, mungkin dari 2015 sampai sekarang begitu meningkat. Malahan dari 600 juta, sekarang dana desa yang dikucurkan untuk 2022 untuk Nagari Kamahilia lebih dari 1 miliar. Apakah PLD ikut serta dalam proses penganggaran di nagari? Oke, terima kasih. Untuk masalah penganggaran, kami pendamping desa harus mendampingi apa saja kegiatan yang ada di nagari atau di desa. Mungkin beberapa tahap untuk penganggaran di nagari atau di desa, ada beberapa hal penting yang harus kita lalui atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui menurut peraturan dari Kementerian Desa. Yang pertama, yaitu kami mendampingi namanya musjor, musyawarah jorong, atau musyawarah dusun. Kami di sana memfasilitasi antara jorong dengan masyarakatnya, apa ide-ide yang akan dimasukkan ke dalam APB Nagari atau RKP. Selanjutnya, setelah didapat kesepakatan di musyawarah jorong,
Jorong akan membawa inspirasi masyarakatnya ke kantor wali nagari, dan di sana akan dilewati dengan adanya musnah. Dengan adanya musnah itu yaitu musyawarah nagari untuk menentukan apa APB, apa belanja nagari dalam 1 tahun. Jadi setelah diadakan musnah, untuk memasukkan anggaran pembelanjaan nagari ada beberapa tahap, yaitu tim verifikasi harus dimasukkan dalam RKP nagari. Kalau RKP nagari ini sebelum diadakan dulu tim verifikasi RKP nagari. Dan selanjutnya setelah terjadinya musnah, penetapan, maka untuk final akhirnya akan diadakan musrembang. Di musrembang akan ditetapkan apa-apa saja yang akan dimasukkan ke dalam APBD nagari. Itulah secara singkat tentang prosedur pembuatan anggaran belanja di tingkat nagari. Sebenarnya pendampingan kami ini secara garis besarnya adalah mencegah terjadinya korupsi di tingkat nagari. Korupsi yang dimaksud itu penyelewengan atau penyimpangan dana desa yang seharusnya digunakan untuk A, tapi disembunyikan atau digunakan ke yang lain. Mungkin itu garis besarnya mencegah korupsi di tingkat nagari. Kebetulan kami di Negari Kamangilya sekarang lagi menghadapi acara penilaian KPK Nagari Anti Korupsi. Dalam ikut sertanya Kamangilya di tingkat nasional, Nagari Kamangilya terpilih dari 10 besar desa anti korupsi se-Indonesia. Mudah-mudahan Kamangilya menjadi negeri yang betul-betul anti korupsi, supaya memajukan masyarakat yang ada di Nagari Kamangilya. Baik, Dabet, berarti peran PLD cukup berpengaruh dalam proses penganggaran di nagari ya, Dabet? Ya, mungkin sedikit, mungkin pengaruh tidak pengaruh betul, cuman terbantulah nagari dengan istilahnya bagian Menteri Desa, kami yang melaporkan apa-apa saja yang dilakukan atau kemana saja diberikan dana desa yang telah diberikan. Dabet sebagai PLD tentu pernah mendengar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang isinya bahwa kegiatan pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat. Bisa dijelaskan seperti apa kegiatan pendampingan tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin memang ya, kami pun lahir dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Mungkin dengan sistem pemberdayaan yang dimaksud, bahasanya di nagari telah diberi peraturan kemana saja dana desa harus dibayarkan atau digunakan. Satu, ada namanya bagian infrastruktur. Bahwa infrastruktur itu seperti irigasi, rapat beton, dan lain sebagainya. Yang kedua, ke pemberdayaan. Jadi rencana pemerintah sekarang lebih cenderung kepada pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud ada di dalamnya, di pemberdayaan itu kadek-kadek Posyandu, Agarin, pokoknya berbagai macam yang ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat di Kamangilya. Untuk saat ini program nagari untuk APB tahun 2022 dengan adanya peraturan dari kementerian bahwasanya dana desa itu dibayarkan 40% untuk BLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan. Dengan program nagari tersebut yang berpengaruh sekali dengan sampai saat ini yaitu BLT. Dengan adanya COVID-19 yang melanda bukannya dari kota saja tapi sudah sampai ke desa, maka pemerintah mewajibkan nagari untuk melakukan pembayaran BLT sebanyak 40% dari dana desa, pagu anggaran dana desa. Jadi dari tahun sebelumnya Kamangilya penerima BLT sebanyak 35 orang. Tapi dengan diwajibkan sekarang tahun 2022 dana BLT dibagikan kepada 122 KPM.
Uh, kalau pembagian BLT di tingkat negari tidak sembarangan, tidak kata istilah orang dunsanak dia saja yang dia kasih, bukan begitu. Tapi kami di negari ada tim verifikasinya, tim verifikasi untuk BLT dana desa. Tim verifikasi ini kerjanya mensurvei langsung ke lapangan, benar dia dengan apa-apa saja yang dikategorikan untuk penerima BLT. Contoh, satu, sakit menahun. Yang kedua, lansia yang sendiri hidupnya. Lansia yang tidak mempunyai siapa-siapa untuk menafkahi kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, ODGJ. ODGJ dengan kebutuhan pengobatan yang terus-menerus kami masuk dalam kategori BLT. Mungkin itu beberapa penjelasan tentang BLT. Selanjutnya, saya sebagai pendamping lokal desa sangat berterima kasih kepada Kementerian Desa yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di desa atau nagari. Oke, Dabet. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, apa saja kesulitan selama menjabat sebagai pendamping lokal desa? Dan yang kedua, apa pengalaman yang menyenangkan selama berada di nagari ini? Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama itu kesulitan. Kalau saya rasa dalam setiap pekerjaan sulitnya pasti sama. Bagi saya kesulitannya pertama sekali itu pendekatan kepada nagari. Bagaimana kita pendekatan ke nagari supaya terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah nagari dengan kami pendamping lokal desa. Yang menyenangkan selama saya bekerja, salah satunya itu terjalinnya keakraban. Yang dulu kita tidak tahu dengan teman satu jorong atau dengan jorong yang lain, kita sekarang sudah tahu. Malahan sampai ke kabupaten. Hal yang menyenangkan lagi mungkin dari segi menghilangkan stres. Pas kita lagi suntuk-suntuknya dalam bekerja, mungkin ada saat istirahat kita dengan orang di nagari pun rileks sebentar. Tertawa-tertawa sebentar, makan siang bersama-sama, mungkin cukup untuk kita merefleksikan isi otak kita untuk bekerja lagi. Selanjutnya, walaupun saya pendamping lokal desa dalam Kementerian Desa, cuman saya juga anak nagari asli Kamanghilia. Bagi kami pemuda selalu mendukung apa saja program yang ada diadakan di tingkat nagari. Kami dari pemuda cuman mensupport telah suksesnya program-program pemerintah atau nagari untuk mencapai Kamanghilia lebih maju. Saya Heri Bedi, pendamping lokal desa bersama Nagari Kamanghilia, kita wujudkan nagari anti korupsi berani, jujur, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.